Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Lestari, MPM 5018018, semester 6, kelas 6D. Program studi PGSD, mata kuliah pembelajaran tematik, dosen pengampu Tio Gusti Satria MPD. Baiklah teman-teman, pada video ini kita akan memahami materi karakteristik pembelajaran tematik. Apa sih pembelajaran tematik? Pembelajaran tematik. Istilah pembelajaran tematik pada dasarnya adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Dan pembelajaran tematik berkaitan dengan berbagai kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar. Apa saja karakteristik pembelajaran tematik? Karakteristik pembelajaran tematik ada 7. 1. Berpusat pada siswa. 2. Pemisah mata pelajaran tidak terlalu jelas. 3. Mengembangkan keterampilan siswa. 4. Menggunakan prinsip bermain sambil belajar. 5. Mengembangkan komunikasi siswa. 6. Menyajikan pembelajaran sesuai tema. Dan yang terakhir, menyajikan pembelajaran dengan memadukan berbagai mata pelajaran. Karakteristik berpusat pada siswa. Pembelajaran tematik berpusat pada siswa. Hal ini sesuai dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak menempatkan siswa sebagai subjek pembelajaran, sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator yang berperan untuk memberikan kemudahan-kemudahan kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajar. Poin karakteristik pemisahan mata pelajaran tidak terlalu jelas. Pembelajaran tematik dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Dengan pengalaman langsung ini, siswa dapat diharapkan pada sesuatu yang nyata sebagai dasar untuk menanam hal-hal yang lebih abstrak. Poin mengembangkan komunikasi siswa. Setelah anak mulai masuk sekolah, ia berhubungan dengan anak lainnya dan mulai minatnya untuk bermain di rumah sendirian atau dengan 1 atau 2 orang temannya, sehingga ia dapat mengungkapkan apa yang ia rasakan, apa yang ia inginkan melalui komunikasi yang telah berkembang. Poin menyajikan pembelajaran dengan memadukan berbagai mata pelajaran. Memiliki 3 ciri, yaitu konkret. Konkret mengandung makna proses belajar beranjak dari hal-hal yang konkret, yakni yang dapat dilihat, didengar, dibaui, diraba, dan diotak-atik, dengan titik penekanan pada pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Yang kedua, integratif. Pada tahap usia sekolah dasar, anak memandang sesuatu yang dipelajari sebagai suatu keutuhan. Mereka belum mampu memilah-milah konsep dari berbagai disiplin ilmu. Hal ini melukiskan cara berpikir anak yang deduktif, yakni dari hal umum ke bagian demi bagian. Yang ketiga, hierarki. Pada tahapan usia sekolah dasar, cara anak belajar berkembang secara bertahap, mulai dari hal-hal yang sederhana ke hal-hal yang lebih kompleks. Sehubung dengan hal tersebut, maka perlu diperhatikan mengenai urutan logis keterkaitan antar materi dan cakupan keluasan serta kedalaman materi. Apa saja kelebihan dan kekurangan pembelajaran tematik?
Keuntungan pembelajaran tematik bagi guru antara lain adalah sebagai berikut. 1. Tersedia waktu lebih banyak untuk pembelajaran. Materi pembelajaran tidak dibatasi oleh jam pelajaran, melainkan dapat dilanjutkan sepanjang hari mencakup berbagai mata pelajaran. Kedua, hubungan antar mata pelajaran dan topik dapat diajarkan secara logis dan alami. Ketiga, dapat ditunjukkan bahwa belajar merupakan kegiatan yang kontinu, tidak terbatas pada buku paket, jam pelajaran, atau bahkan 4 dinding kelas. Guru dapat membantu siswa memperluas kesempatan belajar di berbagai aspek kehidupan. Keempat, guru bebas membantu siswa melihat masalah, situasi, atau topik dan berbagai sudut pandang. Kelima, pengembangan masyarakat belajar terfasilitasi. Penekanan pada kompetisi bias dikurangi dan diganti dengan kerjasama dan kolaborasi. Sedangkan keuntungan pembelajaran tematik bagi siswa antara lain adalah sebagai berikut. 1. Menghilangkan batas semu antar bagian-bagian kurikulum dan menyediakan pendekatan proses pembelajaran yang integratif. Kedua, menyediakan kurikulum yang berpusat pada siswa yang dikaitkan dengan minat, kebutuhan, dan kecerdasan. Mereka didorong untuk membuat keputusan sendiri dan bertanggung jawab pada keberhasilan belajar. Ketiga, merangsang penemuan dan penyelidikan mandiri di dalam dan di luar kelas. 4. Membantu siswa membangun hubungan antar konsep dan ide sehingga meningkatkan apresiasi dan pemahaman. Adapun kelemahan pembelajaran tematik antara lain 1. Menuntun peran guru yang memiliki pengetahuan dan wawasan luas, kreativitas tinggi, keterampilan dan kepercayaan diri, dan etos akademik yang tinggi, dan berani untuk mengemas dan mengembangkan materi. Kedua, dalam pengembangan kreativitas akademik, menuntut kemampuan belajar siswa yang baik dalam aspek intelijensi. Ketiga, pengembangan tematik memerlukan sarana dan sumber informasi yang cukup banyak dan berguna untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan yang diperlukan. Keempat, pembelajaran tematik memerlukan sistem penilaian dan pengukuran yang terpadu. Kelima, pembelajaran tematik tidak mengutamakan salah satu atau lebih mata pelajaran dalam proses pembelajarannya. Menurut Muhammad S.B. DKK dalam Prastowo mengungkapkan ada 9 prinsip yang mendasari pembelajaran tematik antara lain: A. Terintegrasi dengan lingkungan atau bersifat kontekstual. B. Memiliki tema sebagai alat pemersatu beberapa mata pelajaran. C. Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. D. Pembelajaran memberikan pengalaman langsung yang bermakna. E. Menanamkan konsep dari berbagai mata pelajaran. F. Pemisahan atau pembedaan antar satu pelajaran dengan mata pelajaran lain sulit dilakukan. G. Pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan minat peserta didik. H. Pembelajaran bersifat fleksibel. I. Penggunaan variasi metode dalam pembelajaran. Sementara itu, Trianto dalam Prastowo mengklasifikasikan prinsip-prinsip pembelajaran tematik menjadi 4 macam, yaitu 1. Prinsip penggalian tema. Prinsip penggalian tema merupakan prinsip utama dalam pembelajaran tematik. Maksudnya, tema-tema yang saling tumpang tindih dan ada keterkaitannya menjadi target utama dalam pembelajaran. 2. Prinsip pengolahan pembelajaran. Guru harus mampu menempatkan diri sebagai fasilitator
dan mediator dalam proses pembelajaran. Ketiga, prinsip evaluasi. Pada dasarnya, evaluasi menjadi fokus dalam setiap kegiatan. Bagaimana suatu kerja dapat diketahui hasilnya apabila dilaksanakan evaluasi. 4. Prinsip reaksi. Dalam pengiring yang penting bagi perilaku secara sadar belum tersentuh oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar. Karena itu, guru dituntut agar mampu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran sehingga tercapai secara tuntas tujuan-tujuan pembelajaran. Guru hendaknya menemukan kiat-kiat untuk memunculkan ke permukaan hal-hal yang dicapai melalui dampak pengiring. Baiklah teman-teman, itulah materi tentang karakteristik pembelajaran tematik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.